Woi 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 woi, The Boys season kelima akhirnya tamat juga dan jujur gue kesel sih. Gue kesel banget sama endingnya. Ayolah kita ngomong jujur-jujuran aja gitu. Dan endingnya tuh nggak se-epic yang kita bayangkan gitu. Oke lah kita udah ngerti bahwa ending dari komiknya kayak gitu kayak gitu. Mau diimprovisasi pun nggak masalah itu. Mau bikin Homelander ngaku jadi Tuhan nggak masalah. Tapi kenapa endingnya tuh yang bikin gue kesel? Dan kayaknya kalian juga cukup setuju ya, endingnya kok gitu doang gitu. Kemudian berantemnya di akhir tuh kayak aduh secuil banget ya kalau kita pikir itu pembangunan karakter Homelander ngerinya tuh dari season pertama dibangun sampai season kelima dan matinya gitu doang gitu. Gue ngerti ya mungkin abang mungkin nggak baca komik, baca gue baca sampai habis tapi kan ini kan beda kalau kita bandingkan dengan dalam komiknya beda. Kalau sebelumnya kan di tengah-tengah oval itu ada Black Noir kan dan ternyata yang kita pikir Black Noir bakal menjadi plot twist di sini nggak ada plot twist, nggak ada. Kemudian juga sambungan ke cerita selanjutnya nggak ada, kayak kosong. Dan ini benar-benar lazy writing banget. Endingnya tuh menurut salah satu ending terlazy writing yang gue lihat sepanjang series The Boys itu. Kerenan The Boys season ketiga yang di Herogasm tuh season berapa ya? Season ketiga kan. Kerenan itu. Apalagi berantem-berantemnya ketika yang si Billy baru menyuntikkan Temvi-nya itu kan kayak itu keren banget berantemnya yang sama Soldier Boy kan bertiga. Waduh, itu keren banget dibandingkan berantemnya antara Ryan terus Billy kemudian juga Kimiko tuh kayak aduh ini ampas cepet banget. Kemana itu poster-poster yang bumi meledak gonjang ganjing kemana-mana, kemana ini lagi-lagi yang gue salahkan sebenarnya sini penulisnya cuma pengen jalan pintas, seolah-olah lu nulis banyak film strippingan asal bikin aja ya kayak gini jadinya gitu. Gue udah mulai aneh ya kenapa gue nggak bahas dari season pertama setiap minggunya, karena gue bener nggak suka di season kelima ini. Makanya gue udah nunggu selesai aja baru gue bahas ya. Dan setelah itu beneran ketakutan-ketakutan yang gue pikirkan tentang The Boys season kelima ini terjadi, bahwa endingnya seampas ini gitu ya. Meskipun ya kalian pasti senang mungkin Homelander mati, yeay gitu. Billy Butcher mati juga, yeay. Itu yang dipengenkan, tapi kayak nggak segitunya gitu. Lebih seru kalau kita bandingkan dengan di dalam komiknya, mending kayak gitu aja plek-tiplek dalam komik daripada sekarang improvisasi. Gue udah mulai aneh ketika Homelander mengaku dirinya Tuhan tuh gue udah mulai kayak apaan sih gitu. Dan gue tahu itu menjurus ke propaganda ya, seolah-olah ini sarkas ke Donald Trump. Donald Trump kan sempat juga di dunia nyata ngaku-ngaku sempat kayak bapak-bapak bla 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 gitu, kita nggak mau terlalu dalam gitu. Terus juga di season kelima ini kita sempat lihat sosok yang dimiripin sama Elon Musk gitu. Bahkan Elon Musk juga sempat balas tweet tentang penggambaran karakternya di sini gitu. Dan ya mulai dari ini sih, karena season kelima ini disusupi dengan agenda-agenda kayak gini, sok-sok relate, sok-sok wow gitu, kayak akhirnya ampas ceritanya. Menurut gue nih jujur Homelander ternyata nggak semengerikan itu guys. Kalau kita pikir kayak pertama kali muncul di season pertama ngeri banget gitu, dan dia dengan gampangnya membunuh orang. Dan kita lihat di sini cuman lawannya Ryan sama si Billy nahan dia udah selesai. Kimiko bah gitu dong anjir. Ini yang gue salahkan penulis sih. Penulis benar-benar lazy writing banget gitu. Gue merasa bahwa tim dari The Boys ini benar-benar menahan bahwa ini jangan sampai kehilangan IP ini. Gue pengen lanjutin kisahnya, jangan sampai habis semuanya dong gitu. Padahal kalau pengen epic semuanya, Billy Butcher lepas aja semuanya gitu. Dan akhirnya hilang superhero ini, nanti di ujungnya nanti bakal ada sisa-sisa para superhero ataupun mutant gitu bermunculan yang tidak terdampak, dan itu bisa aja diceritakan gitu. Tapi ya udah gitu. Sebenarnya juga kalau kita pikir di dalam komiknya juga memang terjadi perlawanan sih antara The Boys dan juga Billy Butcher nanti di ending. Tapi di sini dibikin mini lagi, bukan cuman geng The Boys yang akan berhadapan dengan si Billy Butcher, tapi cuman Huey aja dua, cuman main tembak-tembakan kayak cuman kabur kayak ngeliatin anaknya Billy Butcher tiba-tiba sadar ditembak. Fuck. Gue nggak suka banget ending yang kayak gitu. Dan pengambilan latar propaganda niruin Trump yang mengaku jadi Tuhan dan berkuasa yang bikin orang tuh terpaksa suka sama dia itu kayak nggak dapet sih menurut gue. Ngerti sebenarnya apa yang pengen disampaikan sama sutradara juga penulis, bahwa sebenarnya Homelander itu bapak-bapak bangsat seperti biasanya dan tanpa kekuatan si Homelander bukan apa-apa. Pengen nyampein itu gue ngerti gitu, tapi ya kayak gini terlalu melenceng sih menurut gue ceritanya. Pengen improvisasi keren-kerenan dibandingkan di dalam komiknya, pengen ngasih kejutan, tapi sampai season kelima kita nggak ngeliatin kejutan sama sekali. Munculnya Ryan biasa aja, memang dari awal Ryan juga udah tektokan sama Billy Butcher ada juga tim gitu. Dan tiba-tiba si Kimiko punya kekuatan kayak gitu, menurut gue bukan sesuatu yang spesial juga.
Dan ya kematian Frenchie juga di sini kadang beberapa gue cukup seneng, tapi beberapa juga kejadian bikin agak ngeganggu jalan ceritanya. Apalagi kalau kita ingat-ingat di episode 7, gue pikir episode 7 bakal jadi sesuatu yang gong banget sebagai transisi landasan awal untuk pecahnya kejadian di episode 8. Ternyata biasa aja. Episode 7 tuh berasa bukan klimaks dari cerita, bukan untuk mengantarkan hal yang gong di episode 8, kayak berasa filler aja itu. Dan banyak banget kalau kita hitung-hitung filler yang terjadi di The Boys ini guys, padahal intinya cuman segitu dong. Kalau semudah itu ngemuduh Homelander, kayak kenapa nggak dari dulu? Lu apakah bang mungkin itu karena Ryan-nya kuat bang setara dengan Homelander? Bullshit. Ryan nggak sekuat itu. Dia juga kekuatan kalau dibandingkan Homelander nggak semenarik itu gitu. Dan sebenarnya bukan cuman kekurangan ya, ada beberapa development karakter di sini juga cukup suka. Development karakter yang berhasil dari The Boys ini menurut gue yang pertama A-Train ya, A-Train akhirnya jadi superhero ala dia sendiri gitu. Yang kedua juga akhirnya Starlight juga gue cukup suka. Firecracker gue cukup suka juga gimana dia tewasnya dibunuh sama Homelander dan bikin Homelander dari awalnya disukai tiba-tiba dibenci dan dia mengaku jadi Tuhan dan bikin dia jadi kayak goblok kayak gitu. Cukup menarik sebenarnya yang pengen disampaikan sama penulis, tapi kengerian dari Homelander dari awal, battle akhir antara Homelander lawan Billy Butcher itu gue pengen lebih lama, lebih epic, dan gak cuman kayak gitu doang gitu. Ya mau berharap apa sih sama film superhero lucu-lucuan akhirnya kita bikin gue kecewa sih, karena tadinya gue senang banget sama cerita dari Homelander ini, tapi kayak gini gitu ya. Ya lagi-lagi tetap jadi sampah juga akhirnya ya, dengan udah ngesarkasin DC jadi Marvel. Tapi akhirnya kalian juga nggak bisa bikin cerita yang menarik menurut gue gitu. Dan kalian boleh setuju, boleh enggak. Dan teman-teman apa sih yang bikin kalian seneng dengan ending dari The Boys ini? Atau kalian justru nggak suka juga kayak gue? Silakan tambahkan di kolom komentar di bawah. Kayaknya lagi-lagi nggak perlu banyak yang kita bahas. Gue cuma pengen bahas berantemnya dikit aja sih. So sampai jumpa di video selanjutnya.